sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu dan penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya majelis ilmu adalah taman-taman surga. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini dicatat sebagai pahala. Setiap detik yang kita gunakan untuk mendengarkan ilmu agama adalah investasi akhirat yang nilainya jauh lebih besar daripada harta dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang agung dalam Islam, yaitu puasa. Ibadah yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga mendidik jiwa, membersihkan hati, serta mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima ilmu, memudahkan kita dalam memahaminya dan menjadikannya sebagai amal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan kita akan memasuki pembahasan kembali, yaitu pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa dan istilah syar'i. Dalam bahasa Arab, puasa disebut as-shaum atau as-siyam, yang artinya menahan diri. Dan secara istilah syar'i, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan membawakan suatu dalil yang mewajibkan kita untuk menunaikan puasa, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah menunjukkan bahwa puasa bukan hanya syariat umat Islam, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat yang baru. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'i zakah, wa hajjal bait, wa shaumi Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Wa iqamis shalah. Yang kedua, menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, yang artinya haji. Dan terakhir shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Apakah kita diwajibkan semua untuk berpuasa? Dan tentu saja tidak. Dan saya akan menyampaikan syarat-syarat wajib puasa. Ada 5. Yaitu yang pertama Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik, sudah mencapai usia dewasa. Dan tanda-tanda kebalikan adalah yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan haid, dan atau mencapai usia sekitar 15 tahun. Anak kecil belum diwajibkan, tetapi dianjurkan, dilatih agar terbiasa. Dan yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya gila, tidak wajib puasa karena tidak memiliki kemampuan memahami perintah agama. Dan keempat, mampu. Orang yang sehat dan kuat wajib berpuasa. Jadi misalkan kalian punya keluarga, kakek, nenek atau apapun itu, misalnya sering sakit atau sangat lemah, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain atau qada. Dan yang kelima, ini khusus perempuan, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa, tetapi wajib menggantinya setelah suci. Dan selanjutnya adalah syarat sah puasa. Selain syarat wajib, ada juga syarat agar puasa seseorang dinilai sah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka puasanya tidak diterima. Yang pertama, Islam. Puasa hanya sah jika dilakukan oleh seorang muslim. Orang yang belum masuk Islam, maka tidak akan sah puasanya. Yang kedua, orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya gila atau bilang sedangkan sepanjang hari
keempat, berniat sebelum azan. Niat adalah syarat penting dalam puasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk puasa wajib seperti Ramadan, niat harus dilakukan sebelum terbit fajar. Niat tidak harus diucapkan dalam lisan, tetapi cukup di dalam hati. Contoh niat dalam hati adalah, saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Niat menunjukkan bahwa puasa dilakukan karena ketaatan kepada Allah, bukan sekedar amal. Dalil niat yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan contoh, jika seseorang tidak berniat puasa Ramadan di malam harinya, lalu dia tidak makan dari pagi sampai maghrib, maka puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Dan selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, dan kedua menahan diri dari pembatal puasa sejak fajar hingga maghrib. Dan selanjutnya, yaitu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ini artinya, dan makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dan di sini contoh dari makan dan minum dengan sengaja. Misalkan kalian minum dengan sengaja, itu sama dengan kalian membatalkan puasa. Tapi misalkan kalian lupa atau tidak lupa, kalian tidak batal puasanya. Seperti yang ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu. Artinya, barang siapa lupa lalu makan atau minum saat puasa, maka lanjutkanlah puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, man istaqa'a amdan falyaqdi. Ya, artinya barang siapa sengaja muntah, maka ia wajib mengganti puasanya. Jadi misalkan kalian nggak sengaja atau memang karena kekenyangan, itu gak apa-apa. Dan yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini termasuk dosa besar dan mengkafarat denda gelap. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Misalkan karena sengaja melakukan perbuatan yang membangkitkan syahwat hingga keluar mani, maka puasa kalian batal. Yang kelima, yaitu adalah haid dan nifas. Jika seseorang wanita haid meskipun hanya beberapa menit sebelum maghrib, maka puasanya batal dan wajib diqada. Dan selanjutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Karena syarat sah puasa adalah Islam, jadi murtad itu misalkan kalian murtad, kalian tidak sah puasanya. Dan selanjutnya saya akan membawakan orang yang mendapatkan keringanan agar tidak berpuasa. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang pertama adalah orang sakit. Orang yang sedang sakit diperbolehkan tidak berpuasa apabila yang pertama, puasa dapat memperparah penyakitnya, dan yang kedua, menghambat proses penyembuhan, dan yang ketiga, menyebabkan kondisi semakin lemah. Jika sakitnya sementara, maka wajib mengganti qada di hari lain setelah sembuh. Jika sakitnya menambah dan tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib diqada, tapi ganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya yang ditinggalkan. Contohnya, seseorang yang dirawat di rumah sakit dan harus minum obat rutin beberapa kali sehari, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya setelah sembuh. Dan yang kedua, itu adalah musafir, orang yang sedang bepergian jauh. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh sekitar 80 km atau lebih menurut sebagian ulama. Musafir boleh memilih. Yang pertama, tetap berpuasa jika mampu. Dan yang kedua, tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Tapi misalkan kalian musafirnya dekat, itu diwajibkan berpuasa. Namun jika perjalanan sangat melelahkan, maka lebih utama mengambil keringanan tersebut, yaitu tidak berpuasa.
wanita hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa apabila yang pertama khawatir membahayakan anaknya, dan yang kedua khawatir membahayakan dirinya, dan yang ketiga produksi ASI berkurang dan berdampak pada bayi. Sebagian ulama berpendapat mereka wajib mengqadha, dan ada pendapat lain yang menambahkan fidyah jika hanya khawatir pada bayi. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keselamatan ibu dan anak. Yang selanjutnya adalah orang tua renta. Orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu lagi berpuasa secara permanen tidak wajib berpuasa. Sebagai gantinya, ia membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan ibadah di luar kemampuan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu keutamaan puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang istimewa. Hadis kutip Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibn Adam lahu ila shaum, fa innahu li wa ana ajzi bi." Artinya, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Pahalanya tidak dibatasi dengan hitungan tertentu, bahkan Allah sendiri yang langsung memberikan balasannya. Dan yang kedua, itu adalah puasa menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud iman adalah meyakini kewajiban puasa, dan ihtisab adalah mengharap pahala hanya dari Allah, bukan yang ikut-ikutan atau kebiasaan. Yang ketiga, puasa adalah perisai. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Artinya, puasa adalah perisai. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, "Fa idza kana yaumus shaum ahadikum fala yarfatu wala yasqab." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Artinya, puasa melindungi seseorang dari dosa dan api neraka selama ia menjaga adab puasanya. Dan yang keempat, pintu surga ar-rayyan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah baban yaqulu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun." Artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah kemuliaan yang khusus bagi orang yang menjaga puasanya dengan baik. Dan yang kelima, bahwa mulut orang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu famis shaimin atayyibu indallah min rihil misk." Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang tampak biasa atau kurang menyenangkan di mata manusia justru bernilai tinggi di sisi Allah, karena itu hasil dari ketaatan. Dan selanjutnya, saya akan membacakan hikmah berpuasa. Yang pertama, puasa membentuk ketaatan. Puasa membentuk ketaatan dan ketakwaan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saat berpuasa, seseorang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, makan, minum, dan hubungan suami istri, demi ketaatan Allah, demi ketaatan kepada Allah. Jika yang hal biasa saja ditinggalkan karena Allah, maka yang haram saya rasa lebih mudah untuk ditinggalkan. Puasa melatih kita merasa selalu diawasi Allah, karena meskipun tidak ada manusia yang melihat, kita tetap menjaga diri. Dan yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sumber banyak kesalahan manusia. Puasa melatih pengendalian diri dari pertama, menahan lapar, kedua, menahan amarah, ketiga, menahan ucapan buruk, keempat, menahan pandangan dari yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai dari hawa nafsu dan dari perbuatan dosa. Yang selanjutnya, menumbuhkan empati kepada fakir miskin. Saat kita
qaliz zurri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatan min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hati dan perilaku. Dan kelima, puasa melatih kesabaran. Puasa sering disebut sebagai bulan kesabaran karena selama puasa kita belajar sabar menahan lapar, sabar menahan emosi, sabar dalam ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana sawmu ahadikum fala yafus wala yasqab. Fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Artinya, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berteriak. Jika ada yang mencacinya atau mengajak bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa puasa melatih pengendalian diri dalam situasi sulit. Dan contoh dalam kehidupan, yang pertama, saat lapar dan haus kita belajar bersabar. Yang kedua, saat marah kita ingat sedang berpuasa sehingga menahan diri. Yang ketiga, saat melihat sesuatu yang tidak baik kita akan menjaga pandangan. Dan yang keempat, saat ingin berkata kasar kita membiarkan dia. Inilah pendidikan karakter yang sangat kuat dalam puasa. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita tentang puasa, mulai dari hukumnya, syaratnya, keringanannya, keutamaannya, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita memahami bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi ibadah yang membentuk ketakwaan, melatih kesabaran, membersihkan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah madrasah kehidupan. Dalamnya kita belajar mengambilkan hawa nafsu, menjaga lisan, menahan amarah, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Jika setelah Ramadan akhlak kita menjadi lebih baik, ibadah kita semakin rajin, dan hati kita semakin lembut, maka itulah tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar mendapatkan hikmah dan keutamaan puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rabbul shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'athsh." Ya, artinya berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tadi saya katakan. Semoga kita dijauhkan dari golongan tersebut dan dijadikan sebagai hamba yang puasanya penuh keimanan dan keikhlasan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni nas'aluka siyaman maqbulan wa 'amalan shalihan marfu'an wa dhanban maghfuran wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, jadikanlah puasa kami puasa yang Kau terima, amal yang Kau angkat derajatnya, dosa yang Kau ampuni, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ya Rabb, terimalah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak atas kamu yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan jadi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, tolong sebutkan nama dan sebutkan pertanyaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Wong Tomo. Ditanya perbedaan puasa yang sah secara hukum sama puasa yang bersama Allah itu. Izin untuk menjawab pertanyaan dari perbedaan antara puasa yang sah secara hukum dan puasa yang dengan Allah, yaitu puasa yang sah secara hukum fikih adalah puasa yang memenuhi syarat dan rukun, seperti niat sebelum fajar, menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan sejak terbit fajar dan sampai maghrib. Tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Namun, puasa yang diterima Allah bukan hanya sah secara aturan, tetapi
juga dilakukan dengan ikhlas, disertai iman dan mengharap pahala, dan juga menjaga lisan, hati, dan perbuatan dari dosa. Dalilnya, man lam yada' qawla dzuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Artinya puasa bukan hanya menahan lapar tetapi juga menjaga akhlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Ahmad. Saya ingin bertanya kenapa yang sangat penting dalam puasa dan apa wajarnya terhadap nilai ibadah seseorang. Izin untuk menjawabkan pertanyaan Ahmad. Mengapa niat sangat penting dalam puasa dan apa pengaruh terhadap nilai ibadah seseorang? Niat adalah dasar dari setiap amal ibadah. Tanpa niat yang benar, puasa tidak sah untuk puasa wajib seperti Ramadan. Dan tanpa keikhlasan, pahala bisa berkurang atau hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriana. Saya ingin bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai sarana membentuk ketakwaan? Izin untuk menjawab pertanyaan. Mengapa Allah menjadikan puasa sebagai sarana membentuk ketakwaan? Karena dalam puasa terdapat latihan memulihkan diri yang sangat kuat. Allah berfirman, "La'allakum tattaqun," agar kamu bertakwa. Saat berpuasa, kita meninggalkan yang halal seperti makan dan minum. Kita menahan hawa nafsu. Kita merasa selalu diawasi Allah. Jika yang halal saja kita tinggalkan karena Allah, maka yang haram terasa lebih mudah untuk dijauhi. Inilah yang melahirkan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Abdullah. Saya ingin bertanya, apa tanda puasa itu benar-benar harus dilakukan? Izin untuk menjawab pertanyaan. Apa tanda-tanda puasa seseorang benar-benar berpengaruh dalam kehidupannya? Beberapa tanda puasa yang berhasil adalah: 1. Lebih menjaga lisan, tidak mudah berkata kasar atau berdusta. Dan yang kedua, lebih sabar dan tidak mudah marah. Yang ketiga, lebih rajin ibadah, sholat, membaca Al-Quran dan sedekah. Dan yang keempat, lebih peduli kepada sesama manusia. Jika setelah Ramadan seseorang tetap dalam kebiasaan baik, itu tandanya puasanya memberi pengaruh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma